Kisah Sang Surasoan penguasa Banten. Sang Surasoan adalah putra dari Prabu Siliwangi Jayadewata dengan Nimas Kentring Manik Mayang Sunda. Beliau adalah adik dari Surawisesa. Ketika Prabu Siliwangi memimpin Pajajaran, Surasoan menjadi adipati atau raja daerah di Banten pesisir. Sang Surasoan mempunyai 2 orang anak, Sang Arya Surajaya dan Nyai Kawung Anten. Ketika Syarif Hidayatullah datang ke Banten, penduduk Banten sudah banyak yang memeluk agama Islam yang disebarkan oleh Ali Rahmatullah atau Suhunan Ampel. Sang Surasoan menyambut dengan baik kedatangan Syarif Hidayatullah yang merupakan saudaranya sendiri, putra dari Nyimas Larasantang, putri dari Prabu Siliwangi dengan Nyimas Subanglarang. Berarti Syarif Hidayatullah adalah keponakannya sendiri. Untuk mempererat persaudaraan, akhirnya dinikahkanlah Syarif Hidayatullah dengan Nyai Kawung Anten. Dan pada tahun 1478 Masehi lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sabakingkin oleh Sang Surasoan dan Hasanuddin oleh Syarif Hidayatullah. Sabakingkin dirawat dan sangat disayang oleh Sang Surasoan karena sering ditinggal oleh ayahnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan pimpinan Kesultanan Cirebon menggantikan Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Setelah Sang Surasoan wafat, kepemimpinan Banten dipegang oleh Sang Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun, paman dari Sabakingkin atau Hasanuddin. Sunan Jati kembali ke Cirebon dan Hasanuddin atau Sabakingkin berkelana untuk memperdalam ilmu keislamannya. Suatu ketika Hasanuddin menghadap ayahnya Sunan Gunung Jati dan diberi mandat untuk menyebarkan Islam lebih luas di tanah Banten. Berangkatlah Hasanuddin ke Banten untuk menjalankan tugas dari ayahnya. Namun beliau mendapat rintangan dari pamannya atau Prabu Pucuk Umun yang masih menganut agama leluhurnya. Untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, mereka sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara adu ayam, agar tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih besar di antara mereka. Mereka bersepakat jika ayam jagonya menang, dialah yang akan memimpin Banten ke depannya. Akhirnya dilaksanakanlah adu ayam tersebut di Gunung Karang. Dan ternyata ayam Prabu Pucuk Umun kalah. Prabu Pucuk Umun mengaku kalah dan menyerahkan golok serta tombaknya sebagai tanda kekalahan. Penyerahan kedua senjata tersebut juga sebagai simbol bahwa kekuasaan Banten berpindah kepada Hasanuddin. Akhirnya Prabu Pucuk Umun bersama pengikutnya pergi menuju ujung kulon di Banten Selatan dan bermukim di hulu Sungai Ciujung di wilayah Gunung Kendeng. Konon merekalah cikal bakal orang Kanekes atau suku Baduy. Sedangkan pengikutnya yang tidak ikut Prabu Pucuk Umun menyatakan masuk Islam di hadapan Hasanuddin. Di era Maulana Hasanuddin, Banten mencapai kemajuan di berbagai bidang. Di kemudian hari, Banten dibantu Cirebon bisa menggempur dan menghancurkan kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan peninggal kakek buyutnya sendiri, Prabu Siliwangi. Ketika Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf, anak dari Maulana Hasanuddin.